Halo kaum intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini diduga Hussein Donasi mengatakan harusnya pemerintah Konoha itu menyambut 9 WNI yang ditahan oleh pasukan Israel. Harusnya penyambutannya itu harus seperti pahlawan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah 9 WNI layak disebut pahlawan? Apa sih definisi daripada pahlawan itu? Kalau definisi daripada pahlawan itu orang yang berjasa, orang yang luar biasa dan sebagainya, membela kemanusiaan, membela tanah air dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah 9 WNI itu membela tanah air? Siapa yang mereka bela? Apakah tanah air atau gajah yang mereka bela? Kemudian kalau misalnya mengatakan, oh mereka itu pahlawan. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa mereka itu pahlawan, sementara negara kita itu adalah negara kesatuan atau negara demokrasi? Kalau misalnya gajah itu bagian daripada provinsi Konoha, maka 9 WNI itu akan layak disebut pahlawan. Tapi kan gajah itu kan bukan provinsi daripada Konoha. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa mereka itu pahlawan? Sungguh di luar nurul ya. Kemudian kalau misalnya gajah itu mayoritas beragama Konghucu misalnya, apakah kita akan membela gajah? Dan sering saya tanyakan ini ke banyak orang, tapi akan banyak orang yang menjawab bahwa kita membela gajah itu bukan karena kemanusiaan, tapi karena apa? Karena seiman. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Kemudian ada yang mengatakan kita membela gajah itu bukan karena seagama, bukan karena seiman, tapi kemanusiaan. Nah, kalau bicara seputar kemanusiaan, kalau gajah itu mayoritas beragama Konghucu, apakah kita akan membela? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi saya akan bongkar di video ini, saya akan kuliti di video ini. Kemudian selain itu, baru-baru ini Bu Monik disebut sebagai buzzer daripada Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Bu Monik itu buzzer Israel? Kenapa Bu Monik itu mati-matian membela Israel? Apa alasannya? Kemudian Bu Monik itu kalau saya perhatikan ya, Bu Monik ini diundang hanya untuk dibully. Bukan hanya untuk berdiskusi, tapi hanya untuk dibully. Jadi di satu sisi ada orang yang kasihan terhadap Bu Monik, ada yang mengatakan bahwa Bu Monik ini pahlawan, ada yang mengatakan Bu Monik ini pejuang dan sebagainya, ada yang mengatakan bahwa dugaannya Guru Gembul pernah mengatakan Bu Monik ini adalah buzzer Israel. Saya sudah bahas di video saya sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Bu Monik ini buzzer Israel? Apakah Bu Monik ini sengaja diundang di TV-TV, ya, di TV OON dan lain sebagainya itu hanya untuk dibully? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak berpihak di sini ya. Saya benar-benar netral. Saya tidak ada urusan membela Israel, membela Palestina, membela gajah Hussein, membela Bu Monik dan sebagainya. Jadi saya benar-benar berpihak pada kepentingan warga Konoha. Jadi guys, kalau saya perhatikan, mohon maaf ya bagi pendukung daripada Hussein Donasi. Jadi kalau saya perhatikan, gajah Hussein ini akhir ini kalau ngomong itu sudah mulai error. Saya nggak tahu kenapa, apakah karena donasi sudah mulai berkurang, apakah karena kedoknya sudah mulai ketahuan, apakah karena sudah banyak ngebongkar bahwa donasi yang ada di Konoha atau donasi Free Palestine itu sebenarnya masuk kantong. Apakah itu alasannya atau tidak? Saya nggak tahu ya. Akhir ini kalau saya perhatikan, Hussein Donasi ini sudah banyak melakukan blunder-blunder gitu ya, atau argumentasi yang sangat-sangat tidak relevan gitu ya. Seperti argumentasinya baru-baru ini. Dia mengatakan bahwa harusnya pemerintah Konoha itu menyambut 9 WNI yang ditahan oleh pasukan Israel itu seperti pahlawan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah 9 WNI yang ditahan oleh Israel ini layak disebut pahlawan? Mohon maaf bagi yang nonton video, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Berdasarkan definisi daripada pahlawan, berdasarkan definisi keilmuan pengertian daripada pahlawan. Pahlawan itu kan membela tanah air ya, membela kebenaran ya, membela bangsa kita. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau dia membela gajah itu, apakah itu bisa disebut sebagai pahlawan? Enggak dong. Kalau misalnya mengatakan, oh undang-undang kita itu ya undang-undang untuk membela kemanusiaan, menghapus penjajahan. Guys, mohon maaf bagi yang mohon maaf sebesar-besarnya ya. Saya tidak memojokkan Konoha di sini ya. Dari sudut pandang sebagian orang Papua, Konoha itu penjajah. Lalu gimana kita mau menghapuskan penjajahan di atas dunia sementara kita juga menciptakan penjajahan di Konoha?
Sementara pejabat Konoha juga menindas rakyatnya, menjajah rakyatnya, membodoh-bodohi rakyatnya. Gimana kita mau menghapuskan penjajahan? Jadi kita tuh sok-sokan gitu ya. Mohon maaf ya, warga Konoha itu sok-sokan menghapuskan penjajahan di atas dari dunia gitu ya. Menghapuskan penjajahan di atas dunia, padahal di atas tanah Konoha juga banyak penjajahan. Dari sudut pandang warga Timor Leste, Konoha itu penjajah, guys. Ya, jadi makanya penjajahan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Lalu kenapa kita itu terlalu bernafsu membela gajah gitu? Apa alasannya? Jadi salah satu alasan yang paling masuk akal itu, kalau saya bongkar ini, mungkin akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Apa itu faktanya? Pada faktanya, kita itu sudah menganggap bahwa negara kita itu adalah negara agama. Lah, kok gitu? Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Di zaman Soeharto, apakah kita sebrutal ini membela Palestina? Enggak. Di zaman Pak Soekarno? Enggak. Karena apa? Karena kita masih punya jiwa nasionalisme. Jadi nasionalisme di zaman sekarang ini, ya, nasionalisme warga Konoha sekarang ini adalah nasionalisme seagama, bukan senegara. Lalu bagaimana dengan Papua? Yang menurut keyakinan saya, banyak warga Konoha itu menganggap bahwa Papua itu bukan senegara dengan mereka. Karena apa? Karena beda agama. Ya, bisa aja warga Konoha itu berpikir bahwa Papua itu adalah kafir lah, apalah, segala macam, bukan seiman dan sebagainya. Jadi warga Konoha itu berpikir bahwa yang kita bela itu adalah yang seiman, seagama. Makanya kalau saya kritik ya orang-orang yang terlalu membela Palestina gitu ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa nggak boleh membela, boleh, tapi sewajarnya aja, jangan berlebihan gitu ya. Kita mengutamakan di negara kita dulu deh gitu ya. Kalau kita sudah benar, maka kita membela Palestina. Ya, it's okay, nggak jadi masalah. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak nanti yang ngata-ngataan saya nggak nasionalis. Lah, apa hubungannya? Wong Palestina itu bukan provinsi daripada Konoha. Iya kan? Papua itu provinsi daripada Konoha. Ya, jadi kalau misalnya mengatakan bahwa mereka itu pahlawan, itu keliru besar, sangat-sangat keliru ya. Kenapa Gajah Hussein mengatakan seperti ini? Apa asalnya? Apakah karena dia punya istri dari Palestina? Apakah karena dia berasal dari Palestina? Gitu, maksudnya dia sudah lama berantau di Palestina sehingga mereka menganggap bahwa, atau sehingga Gajah Hussein menganggap bahwa Palestina itu adalah tanah airnya? Lalu kenapa tidak membela Hama aja gitu ya? Maksudnya bergabung dengan Hama gitu ya, ya langsung ya jadi anggota Hama gitu ya, kemudian menyerang IDF gitu ya, membantu Hama. Kenapa nggak seperti aja? Kenapa? Apakah karena Gajah Hussein ini takut? Kenapa dia berkoar-koar di Konoha gitu? Boleh-boleh aja ya, kalau misalnya dia menggalang donasi, boleh-boleh aja, nggak jadi masalah, tapi harus transparan. Karena akhir-akhir ini ya sudah banyak membongkar kedok daripada modus free Palestina atau donasi buat Palestina. Yang pertama ngebongkar ini sebenarnya ya, kalau berjujur ya, di YouTube itu saya, guys ya. Mohon maaf bagi itu, karena saya pernah menemukan sebuah video di TikTok seorang pria yang menuntut seorang wanita yang menggelapkan dana donasi. Ada tuh ya videonya di TikTok. Ya, jadi awalnya mereka itu satu tim ya menggalang donasi, dan ternyata donasi ini tidak disampaikan ke Palestina. Artinya gini, duit yang dikumpulkan di Konoha itu sekitar 70% atau 80% dimasukkan ke kantong dan sisanya dikirim sebenarnya, tapi ya bisa aja duit yang dikirim itu cuma 10-5%, itu pun ya bisa aja dipotong atas oleh Hama kan. Jadi yang nyampe ke rakyat Palestina itu nggak ada gitu. Dan sudah banyak ya yang mengatakan seperti ini, bahwa bantuan-bantuan dari Konoha itu nggak nyampe ke Palestina. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa dasarnya? Jadi dasarnya ini, lagi-lagi kita bicara data ya. Menurut data, yang membantu Palestina itu nomor 1 itu adalah UAI, kemudian nomor 2 Amerika, ya, kemudian nomor 3 negara-negara Eropa. Konoha itu nggak ada. Kita tuh nggak sampai 10 besar, 5 besar juga nggak nyampe. Ya. Jadi itu dasarnya. Jadi kalau donasi kita itu nyampe ke Palestina, kita pasti masuk ke 5 besar. Tapi pada faktanya nggak ada kan. Jadi bukan berarti saya larang berdonasi ya, tapi harus pada tempatnya. Ya, jangan mau ditipu, jangan mau dibodohi. Warga Konoha itu salah satu negara paling mudah ditipu di dunia. Bayangkan kita berdonasi ke Palestina, apakah
duit kita itu disampaikan atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Silahkan simpulkan di kolom komentar ya. Kemudian selain itu, banyak warga Konoha yang mengatakan bahwa Bu Monik ini buzzer Israel. Apa sih definisi daripada buzzer itu? Jadi definisi daripada buzzer itu sebenarnya simpang siur ya. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa buzzer itu sebenarnya membela mati-matian walaupun nggak digaji. Kemudian ada yang mengatakan buzzer itu membela mati-matian walaupun mereka sebenarnya digaji gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa buzzer itu sebenarnya sukarela ya, karena terpanggil aja ya, karena kita membela suatu kaum aja, komunitas aja ya, karena ada kesalahpahaman ya, karena ada salah pengertian sehingga kita bela ya. Jadi artinya kita membela kebenaran. Jadi simpang siur ya definisi daripada buzzer, karena kata buzzer itu sendiri masih tergolong baru ya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi sebagai informasi ya, karena saya itu mahasiswa sastra ya, background saya itu sastra, ternyata bahasa Indonesia itu salah satu bahasa yang paling miskin di dunia ya, bahasa yang paling baru di dunia. Kenapa? Karena kita banyak meminjam bahasa-bahasa dari luar gitu, seperti buzzer ya, seperti kontradiktif ya, kemudian tradisi itu kan berasal dari bahasa Inggris kan, berasal dari kata tradition ya. Jadi banyak bahasa Indonesia itu yang kita pinjam dari luar ya. Kebetulan skripsi saya dulu waktu di kampus itu bahas tentang bahasa serapan atau loan work ya, bahasa pinjaman. Itu skripsi saya dulu waktu di kampus, sehingga saya mengetahui ternyata bahasa Indonesia itu adalah salah satu bahasa yang miskin. Jadi itulah asalnya kenapa kita tidak bisa mendefinisikan apa itu buzzer ya. Ada yang mengatakan buzzer itu sebenarnya tujuannya baik, ada yang mengatakan itu sebenarnya dibayar, ada yang mengatakan bahwa itu tujuannya itu sebenarnya jahat, dan ada bermacam-macam ya definisi daripada buzzer di Konoha. Nah, dari sudut pandang Bu Monik mengatakan bahwa buzzer Israel itu sebenarnya saya itu membenarkan ya pemahaman warga Konoha, karena warga Konoha itu salah memahami Israel ya. Bahkan Gus Dur juga sering dikata-katain buzzer Israel ya. Karena apa? Karena Gus Dur mengatakan Israel itu disalahpahami oleh lautan manusia. Maksudnya gini, ya banyak warga Konoha itu yang salah paham terhadap Israel, sehingga Gus Dur sering dikata-katain seperti itu ya. Jadi di sudut pandang lain ada yang mengatakan bahwa buzzer itu jahat gitu. Jadi tergantung sudut pandang kita, tergantung apakah kita suka terhadap Israel atau tidak. Bagi yang suka terhadap Israel, maka mereka akan mengatakan bahwa Bu Monik ini pahlawan ya. Bagi yang tidak suka, bahwa banyak yang mengatakan bahwa Bu Monik ini adalah buzzer gitu ya. Jadi tergantung suka dan tidak suka. Warga Konoha seperti itu, mereka susah berpikir rasional, bahkan malas banget ya berpikir ya. Bagaimana faktanya? Sebenarnya mereka malas banget ya. Mereka hanya mendengarkan dari sekeliling mereka ya, mereka hanya didoktrin dari kecil gitu ya. Kemudian selain itu ya, ada yang mengatakan bahwa Bu Monik ini dipanggil ke TV OON dan TV-TV lain yang ada di Konoha, TV-TV swasta yang ada di Konoha itu hanya untuk dibully. Jadi saya menyaksikan sendiri ya, banyak yang ngeroyok Bu Monik ini. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya tuh kasihan sebenarnya sama Bu Monik. Tapi kalau saya perhatikan Bu Monik ini sangat-sangat luar biasa gitu ya, mentalnya sangat luar biasa. Suka tidak suka dengan Bu Monik ini, kita harus mengakui bahwa Bu Monik ini adalah orang yang sangat-sangat jago dalam berdebat gitu ya. Orang yang sangat-sangat kuat mental dalam berdebat ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Bu Monik ini sebenarnya jahat, Bu Monik ini sebenarnya buzzer Israel, Bu Monik ini harus diusir dan sebagainya, please jangan seperti itu ya. Mari berdebat secara ilmiah ya, secara argumentasi dan sebagainya. Jangan sedikit-sedikit pengen ngebunuh orang, sedikit-sedikit pengen mencelakai orang. Nggak boleh seperti itu ya. Sebenci-bencinya kita terhadap seseorang, nggak boleh seperti itu. Bahkan Gajah Hussein sering saya kritik, tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa Gajah Hussein ini harus diusir ke Afrika gitu. Nggak, saya nggak mengatakan seperti itu ya. Ya, kalau berdebat ya berdebat secara ilmiah gitu ya, by data gitu ya. Jangan sedikit-sedikit pengen membunuh orang. Saya tidak pernah menyuruh orang untuk membunuh Hussein Donasi. Saya nggak pernah mengatakan seperti itu ya. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi mari kita berdebat dengan dewasa, berdebat dengan data. Jadi banyak warga Konoha yang mengatakan bahwa Bu Monik ini sebenarnya diundang ke TV itu karena supaya apa? Supaya untuk bully gitu ya. Kasihan sebenarnya. Tapi kita harus mengapresiasi ya. So, benci-bencinya kita dengan Bu Monik, kita harus mengapresiasi bahwa Bu Monik ini adalah orang yang sangat-sangat
jago ya, mentalnya itu sangat luar biasa dalam berdebat. Kenapa Bu Mon ini jago dalam berdebat? Apa alasannya? Apakah ini tradisi daripada Israel? Yes. Jadi tradisi daripada Israel itu dari kecil sudah dibiasakan berdebat ya. Bahkan kitab suci mereka debatkan Talmud, Torah dan sebagainya. Enggak seperti di Konoha. Di Konoha kalau kita memperdebatkan kitab suci itu maka kita akan dikatain masuk neraka, kita akan dikatain sesat dan sebagainya. Beda dengan Israel. Israel itu kenapa mereka maju? Karena mereka terbiasa berdebat. Dari kecil mereka terbiasa berdebat. Sama halnya dengan Bu Monik. Bu Monik itu adalah produk daripada budaya Israel. Sehingga apa? Sehingga sampai sekarang kita perhatikan bahwa Monik itu sangat-sangat luar biasa dalam berdebat, gila ya dalam berdebat, mentalnya ya, satu lawan satu kampung, bahkan satu lawan satu negara, Bu Monik gak gentar, mentalnya masih kuat gitu. Kita harus mengapresiasi dan kita harus meniru gitu ya, mentalnya harus seperti itu gitu ya, tidak harus merendahkan orang lain gitu ya. Ya kita harus belajar berargumentasi, berdebat secara dewasa seperti Bu Monik. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual. Salam regional.